Wa innahu, bahwasanya manusia itu lihubbil khairi, terhadap cinta khair, artinya di sini harta. Wa innahu lihubbil khairi la syadid, sangatlah berat cintanya terhadap harta. Tabiat manusia begitu, ikhwan. Lihubbil khairi la syadid. Manusia tercipta demen dengan harta, bukan cuma demen. Di sini kan ada inna, sesungguhnya, ada lam lagi, pasti. Syadid, mereka itu sangat cinta terhadap harta. Itulah tabiat manusia. Begitu ya, kawan. Nih ya, waktu dulu Habib Umar menceritakan, kata Habib Alwi bin Syahab, katanya ini manusia nih luar biasa ya, ikatan hatinya ke harta dunia tuh, wah, kalau seandainya, kata Habib Alwinya begini, kalau seandainya dia punya harta, ngilang di suatu tempat, nyemplung atau gimana gitu, ya udah ngilang, dia ikhlas dengan ngilangnya harta itu di tempat itu. Lihat, setiap dia lewat tempat itu pasti dia nyari, iya kan ya, kali aja nemu, padahal sudah ikhlas ngilang, tetap aja lewat situ, tengok ada nggak. Sekali, tiap hari, pasti tiap kali lewat, lihat. Bukti bahwasanya manusia ikatannya dengan harta marta itu kuat, begitu. Itulah jiwa-jiwa yang belum bertazkiyah, cinta mati sama harta, demi berselisih karena harta, demi harta berani akhirnya memutuskan tali silaturahmi karena harta. Adiknya dimusuhin karena harta, orang tuanya dimusuhin karena harta, anaknya dimusuhin karena harta warisan. Aduh. Nah itulah tadi hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Dengan beribu-ribu alasan, pakai Quran, pakai hadis lagi, menegakkan keadilan, harta waris dibagi rata. Coba engkau sadari dengan penuh kesadaran, engkau tertimpa penyakit cinta dunia sebenarnya sekarang, hanya saja menggunakan ayat-ayat atau hadis-hadis demi menutupi keborokan hatimu terhadap cinta dunia. Apa yang namanya warisan kah, yang namanya ini kah, yang namanya itu kah? Ikhwani, malu nanti kalau seandainya engkau berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan engkau pernah berebut harta dunia. Yang engkau perebuti itu yang engkau perebuti, demi itu engkau akhirnya bermusuhan dengan adikmu, demi itu engkau bermusuhan dengan fulan, demi itu engkau memutuskan tali silaturahmi, demi ini. Gimana itu mau jawab kepada Allah Ta'ala? Lahumud dunya walanal akhirah. Biarin harta buat mereka, yang kita cari akhirat. Al-Imam Ali Jum'ah, mufti Mesir yang dulu, beliau mendapatkan kedudukan yang tinggi, yang terhormat, menjadi mufti besar Mesir, yang dunia tunduk kepadanya. Ketika ditanya, wahai imam, bagaimana engkau mendapatkan kedudukan yang luar biasa ini, beliau langsung ngambil tasbih. Jadi kau lihat tasbih ini ada di genggamanku. Ketika aku melihat orang yang mulai melirik tasbih ini, langsung aku lepaskan. Padahal baru cuma ngelirik, bukan rebut-rebutan, enggak, bukannya diminta, enggak. Ada orang melirik tasbih ini, silahkan ambil. Malu aku berebutan dalam perihal dunia. Ketika ada orang mulai melirik aja, langsung aku gugurkan hakku dan aku berikan kepadanya. Nih, ambil. Dengan ini aku mendapatkan kedudukan, kehormatan, dan kekayaan yang sekarang. Kata Syekh Ali Jum'ah. La ilaha illallah. Begitu ya kawan. Pernah kita ceritakan di sini kan, Sayyidil Habib Umar waktu pernah berapa kali kita ceritakan di sini, Sayyidil Habib punya banyak tanah di beberapa daerah yang resmi punya Habib, ada sertifikatnya. Akhirnya apa? Ada orang yang usil
yang mengaku-ngaku itu tanah dia, diangkat ke pengadilan segala macam. Nah, pas tersampaikan kabar itu ke Habib Umar, ada apa? Ini Habib, kasus mereka ngaku tanah itu adalah tanah mereka. Oh iya, sudah. Disuruh anaknya Said Salim, Salim ambil sertifikat, kasihin ke dia. Gimana? Maksudnya gimana? Ya kasihin. Loh, kalah dong kita kasus. Nah, kasihin. Selagi dia ngaku, kasih. Nggak main pengadilan segala macam ruwet, penjaraan, angkat ke jalur apa namanya? Jalur hukum. Dia ngaku, kasih. Bingung akhirnya anak-anaknya Habib ini. Abu ya katanya, lah kalau begini habis harta kita. Nah, tiap orang ngaku langsung dikasih. Kata Habib Umar, iya. Kalaupun seandainya rumah ini yang sudah jelas punya Habib Umar, ada yang ngaku ini rumah punya dia, langsung otomatis aku akan berikan rumah ini kepadanya. Ditanya mananya, lah kita tinggal di mana? Kita tinggal di mobil, bermalam di mobil. Beliau berkata, malu aku berhadapan kepada Allah, dan aku pernah berebut dalam perihal dunia yang hina. Begitu ya kawan. Nah, perihal kayak gini agak berat untuk beberapa orang. Pasti nggak mudah untuk melepas dunia. Kalau gitu habis dong dunia kita. Kalau begitu nggak usah kerja. Lain ceritanya ikhwan. Ketika engkau kerja yang benar, bukan demi mencari dunia, demi mencari keridhaan Allah dalam penekunan kerjamu. Karena baginda bersabda, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Allah menyukai hambanya bila mana hambanya tekun dalam segala sesuatu. Tekuni sekolahmu, tekuni kuliahmu, tekuni kerjaanmu, hanya semata-mata mencari keridhaan Allah dan Rasulnya, bukan mencari dunia. Nah, orang kayak gitu tenang aja, dunia bakal ngejar dia terbirit-birit. Kemana dia pergi bakal dituntutin sama dunia. Dia bakal ngusir dunia karena banyaknya dunia yang datang kepadanya. Ambil itu jaminan yang pasti. Tapi kalau orang ngejar dunia, berani memutuskan tali silaturahmi adiknya, keluarganya, ayahnya demi dunia dengan alasan yang macam-macam lah, entah itu harta waris dibagi rata, entah itu hak orang tua harus begini, entah itu macam-macam, ambil dalil, ada di Al-Quran, ada di hadis, semua itu hanya demi menutupi cinta duniamu. Kalau engkau jujur memang, kalau orang kayak gitu hartanya nggak berkah. Biasanya sih akhir ceritanya melarat dia, biasanya gitu, ngemis akhirnya, biasanya gitu. Ikhwani, muliakanlah dirimu, jangan engkau hinakan dirimu dengan mencari dunia sehingga engkau memutuskan tali silaturahmi keluarga gara-gara itu. Ini ambil jaminan ya wallahi. Berapa banyak Al-Fagir lihat dengan mata Al-Fagir sendiri ketika orang rela menggugurkan harta yang kalau bahasa kita tuh diperebutkan, sengketa, harta sengketa, akhirnya dia menggugurkan haknya demi Allah. Aneh berapa kali Al-Fagir, berapa kali lihat kasus kayak gitu. Akhirnya orang yang menggugurkan haknya itu, yang tadinya dipandang kesian, miskin, nggak dapat bagian, yang lain akhirnya jadi kaya raya semua. Di akhir cerita orang-orang yang ambil itu semua tuh ngemis ke dia akhirnya. Bukan 1-2 orang, puluhan orang yang Al-Fagir lihat kayak gitu. Mereka yang tadi ngambil itu diikhlasin nama dia, diikhlasin ambil. Awal-awalnya mungkin kaya sekian tahun, akhir ceritanya apa? Ini bangkrut, ini begini, ini begonong. Yang orang ini nih, yang ikhlas nih, yang menggugurkan hartanya, dia naik dan naik. Akhirnya mereka itu ngemis semua sama dia. La ilaha illallah. Orang kalau muliakan dirinya, maka Allah akan memuliakannya. Soal Nabi Muhammad, Allahumma shalli wa sallam.